أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فافسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. فافسح الله لكم وإذا قيل انصرفوا فانصرفوا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انصرفوا فانصرفوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Untuk mengawali kegiatan kita pada sore hari ini, marilah sama-sama membukanya dengan membaca salatul nahdlatain yang diawali dengan al-Fatih. Qiraatul Fatihah li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anami wa li sa'iri ikhwanihi al-anbiya wal mursalin wa alihi wa ashabihim al-kiram ajma'in. Al-Fatihah. صاحب الحزب مولانا أبي المدارس المساجد مؤسس نهضة الوطن العالم والعلامة العارف بالله مولانا الشيخ خطب الأقطاب سلطان الأولياء الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد الأنفناني ولأصوله وفروعه ولمحبيه. الفاتحة.
العلماء العاملين والأولياء العارفين والوالدين والأجداد وجداتنا والأستاذنا ولمشايخنا وللنهضيين والنهضيات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. Fatihah terakhir khusus kita niatkan untuk kegiatan kita ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kelancaran tanpa ada kendala sedikit pun. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banadir furu'ihima ila yawmiddin وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Sekian yang diberikan Allah muwaffiqan hadi ila sabil rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fi kitabihil karim waratilil qur'ana tartila. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Yang kita hormati dan banggakan Adani Al-Mukarram Tuan Guru yang sedang berada di tengah-tengah perjalanan, yang kita hormati dan banggakan Bapak Kepala Desa Kumbang, yang kita hormati dan banggakan Bapak Ketua LKMD, Ketua BPD Desa Kumbang yang berkesempatan hadir, yang kami banggakan Ketua Forum Kelompok Kerja TPG Dadinia Kabupaten Lombok Timur Kanda Ustaz Muhammad Ramdan Kiha SPDI, yang alhamdulillah gigih memperjuangkan Pokja Forum Kelompok Kerja TPG Dadinia Kabupaten Lombok Timur, sehingga pada tahun ini tahun 2023 genap berumur 5 tahun. Kalau kita lihat dari usia anak masih berusia 5 tahun,
Akan tapi alhamdulillah perkembangan Pokja sudah memiliki pengurus di 21 kecamatan di Kabupaten Lombok Timur. Dan kami bertemu 3 hari yang lalu bersama teman-teman di Kabupaten Lombok Tengah, ingin menyontek, ingin memintol dan ingin berguru kepada Pokja Kabupaten Lombok Timur untuk membentuk Pokja di Kabupaten Lombok Tengah. Tepuk tangan dulu kita bersama. Jadi teman-teman di Kabupaten Lombok Tengah ingin membentuk Pokja seperti di Kabupaten Lombok Timur, karena Pokja atau Forum Kelompok Kerja TPG dan Diniyah ini hanya ada di Lombok Timur, kecuali FKPK dan FKDT ada di seluruh Nusantara, kecuali Pokja hanya ada di Lombok Timur. Ini yang mau digurui, ini yang mau dipelajari, ditanyakan, dikonsultasikan oleh teman-teman pengurus TPG yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Ini merupakan salah satu dari prestasi kita di Pokja. Walaupun ini kita bentuk di lingkup Lombok Timur, akan tetapi Pokja ini sudah dikenal baik di Kabupaten Lombok Timur maupun di luar kabupaten. Hadirin hadirat segenap tamu undangan yang kami hormati dan banggakan, dalam kesempatan sambutan ini yang pertama kami sampaikan ucapan selamat datang kepada segenap tamu undangan yang telah memenuhi undangan kami. Walaupun undangan kami ada yang sifatnya mendadak, baik melalui surat undangan secara resmi maupun kami sampaikan melalui WA group, karena saking ada beberapa kegiatan dari teman-teman panitia sehingga tidak sempat langsung disampaikan surat undangan secara langsung kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya yang kedua, kami sampaikan ucapan atau permohonan maaf yang sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya kepada segenap tamu undangan bila kiranya ada hal-hal yang kurang berkenan, baik dari segi penyambutan, baik dari segi tempat duduk maupun jamuan maupun wejangan yang kami sediakan, yang kami suguhkan kepada hadirin sekalian. Kami mewakili atas nama panitia hari jadi Pokja yang kelima memohon maaf yang sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya. Selanjutnya yang ketiga, kami juga mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para asatiz dan ustazat atau para pendamping lomba yang telah mengirimkan atau mendelegasikan peserta lombanya untuk mengikuti dalam rangka memeriahkan hari jadi yang kelima Pokja TPG Kabupaten Lombok Timur, yang alhamdulillah pada tahun ini memiliki peningkatan. Pada tahun 2022 lalu di hari Pokja, Hulta Pokja yang keempat diikuti oleh hanya 6 kecamatan. Alhamdulillah untuk tahun 2023 ini diikuti oleh 9 kecamatan. Ada Terara, Sikur, Montong Gading, Mas Bake, Pringgesele, Keruak, Derwaru, Selong dan Labuan Haji untuk yang mengikuti kegiatan lomba pada tahun ini. Sekali lagi kami sampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada para asatiz, ustazat, pendamping lomba yang telah sudi kiranya mendelegasikan peserta lomba untuk memeriahkan hari jadi Pokja yang kelima ini. Perlu kami sampaikan dalam sambutan ini bahwa untuk peserta yang mengikuti lomba pada tahun ini sebanyak 120 peserta. Sebanyak 120 peserta. Kalau kita bandingkan dengan jumlah kecamatan, tahun ini ada peningkatan jumlah kecamatannya. Akan tapi dari segi peserta lombanya ada penurunan. Untuk tahun 2022 kemarin di Hajat Pokja yang keempat, peserta kita mendekati angka 150. Akan tetapi untuk Hajat yang kelima ini hanya 120 sampai hari ini. Kami tidak tahu nanti setelah acara ini, terutama bagi warga masyarakat sekitar selaku tuan rumah di Desa Kumbang ini masih kurang peserta yang mendaftar. Siapa tahu nanti setelah acara pembukaan ini ada yang mendaftar. Dibuka sampai maghrib. Kalau biasanya kita sudah mulai lomba. Selanjutnya yang perlu kami sampaikan bahwa tadi ketika acara technical meeting kami sampaikan untuk kegiatan lombanya kita adakan selama 5 hari mulai besok hari Senin sampai dengan hari Jumat.
Kemudian hari Sabtunya insya Allah akan kita adakan jalan sehat. Kita akan adakan jalan sehat. Insya Allah kita start paling tidak jam 7 pagi. Kita gerakan pagi bukan sore supaya sehat. Ya kalau kita adakan siang ya itu jalan usang-usangan namanya. Oke, kita akan adakan pagi untuk kegiatan jalan sehat. Jadi melalui kesempatan ini kami sampaikan kepada segenap warga khususnya di desa Kumbang ini untuk kita ikut serta memeriahkan kegiatan atau Hari Pokja yang hari jadi Pokja yang kelima ini dengan mengikuti jalan sehat. Untuk tahun 2022 kemarin tidak ada kegiatan jalan sehat. Untuk tahun ini kita akan adakan jalan sehat. Kemudian kita akan adakan santunan untuk yatim dan orang tua jompo pada hari Ahad yang akan datang di hari H pengajian. Untuk itu kami sangat mengharapkan partisipasi dukungan warga. Kami sampaikan selamat datang pada dan yang koram tersebut. Jalan sehat ini akan kita adakan di hari Sabtu pagi. Di hari Sabtu pagi untuk rutenya belum disepakati oleh teman-teman panitia mana rute yang terdekat. Kemudian setelah jalan sehat nanti ada pengocokan atau pengundian kupon berhadiah. Insya Allah nanti hadiahnya murah dan meriah. Murah meriah insya Allah. Kita akan sediakan hadiah untuk peserta jalan sehat. Jadi kupon yang diundi adalah bagi peserta yang mendaftar dan mengikuti kegiatan jalan sehat. Kemudian di hari pengajian kita akan adakan santunan untuk yatim piatu dan orang tua jompo insya Allah. Kami mohon doa yang terakhir, kami mohon doa kepada segera hadirin, kepada warga masyarakat sekitar khususnya di desa Kumbang ini. Mudah-mudahan kegiatan hari jadi yang kelima Pokja ini berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan mudah-mudahan ini menjadi tambahan amal jariah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti hadis yang kami sampaikan tadi bahwa sungguh mulia para asatiz dan ustaz-ustazah yang telah membimbing adik-adik kita baik di TPK maupun di madrasah diniyah. Karena satu huruf yang kita ajarkan bernilai 10 kali lipat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha. Satu huruf ya kita baca Al-Qur'an itu nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala hasanatun, satu hasanah, wal hasanatu bi asri amsalihha, dan satu hasanah itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ini adalah salah satu kelebihan daripada para asatiz ustazat yang telah ikhlas membimbing adik-adik kita, dan alhamdulillah ini adalah ajang untuk adik-adik kita mempresentasikan bakat minatnya di TPQ. Ini adalah ajang untuk kita tampilkan jerih payah atau hasil kita mendidik adik-adik kita di TPQ maupun diniyah. Masalah juara itu nilai apa itu adalah urutan yang kesekian. Yang penting adalah kita melatih mental dan keberanian anak-anak kita. Ini yang perlu kami sampaikan dalam sambutan ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun ala ibadihi alladhina istafa. Wassalatu wassalamu ala nabi as-sidqi wal khulafa wa ala alihi wa sahbihi man ittaqa. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وعيد نهضة الوطن بالعالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati segenap jajaran pengurus Forum Kelompok Kerja TPQ dan Diniyah Lombok Timur, Bapak Ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Kawil yang sempat hadir. Tadi saya lihat ada Kawil Kumbung Barat, mana dia? Pak Wil,
Jangan anggap remeh ini adalah majelisnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man jalasa aliman faka'annama jalasani. Siapa yang duduk di majelis ilmu, apalagi majelis Al-Quran, dia telah duduk bersama saya, manakala Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Imam Syuyuti, pengarang tafsir Jalalain dalam kitab Tanqihul Qaul. Tapi tidak sedikit Bapak Ibu sekalian, kita perlu bersabar. Perlu bersabar di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita semua. Kalau bukan karena nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian, wabil khusus pengurus Pokja ini, tentu kita tidak ada yang peduli. Tapi karena kita masih ingat nikmat, hati masih mampu bergerak, kepala, telinga masih mampu mendengar dan menatap karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak mau jadi manusia yang aspek, manusia yang tertinggal. Kita mau menjadi manusia yang terhormat dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan langkah demi langkah kita lakukan, semua tujuan kita untuk menjadi mardhatillah. Mudah-mudahan langkah yang kita lakukan, wabil khusus bapak-bapak para pengurus forum yang sangat mulia ini, saya jauh-jauh kejar dari ujung selatan ini, karena saya mohon maaf, karena ini forum ini saya dengar kemarin dari Pak Kasih PK Pontren, tapi saya kira beliau hadir ini karena beliau sampai memperjuangkan. Kemarin saya ikut iring beliau itu di Gawah Sekaroh, dan beliau mempersiapkan makanan dan lain sebagainya. Hanya pertemuan TPK di Gawah Sekaroh baru seumur hidup saya ikuti beliau satu kali. Saya kira tidak begitu galuhnya Lombok ini. Masya Allah, di Tengaruh masih 3 motor sedikit disilet, dia banyak kebunnya di Gawah Sekaroh itu begitu luasnya. Dan insya Allah mudah-mudahan hasil jagungnya besok diberikan kepada forum ini, kelompok kerja TPK ini, dan mudah-mudahan hasil dari Pak Kasih besok banyak di selatan itu. Nah, alhamdulillah. Salawat serta salam kepada qudwah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu karena dengan beliau kita mengenal dan paham terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak sedikit juga dari manusia-manusia yang telah dikaruniakan akal sehat, diberikan akal, diberikan hati, diberikan pendengaran, tidak peduli terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah ketidakpedulian manusia, kita yang mendapat bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan melekat cinta kepada Rasul di dalam hati kita ini, mari kita mengambil bagian. Jangan kita sampai ketinggalan kereta baru kita mau bergerak, tapi apa, Allah sudah menurunkan begitu berbagai macam azab, baru kita mau ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mohon maaf, ini saya disuruh menyampaikan pengajian, tapi tidak pengajian saja, tukar pikiran, karena kita sama-sama mengolah anak kecil. Mungkin Bapak Ibu yang mengajar TPK mungkin tidak terlalu sibuk dan tidak memberi makan. Kalau kami di pondok itu beri makan, beri minum, saya tahu dia kayak kediti. Kenapa begitu cinta kita kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah ujian dan cobaan ini, kalau tidak ada yang mau mengambil bagian, maka banyak sekali, dan itu sedikit sekali yang peduli kepada Al-Quranul Karim. Dan mudah-mudahan perda kita bisa lolos nanti diperjuangkan oleh forum komunikasi pondok pesantren. Tapi setengah sudah disidangkan di DPR. Saya lihat mudah-mudahan Bapak dan Guru Gunawan juga berhasil, sehingga guru-guru TPK ini tidak lagi dia momot hanya berapa bayarnya, 5.000 per bulan. Nah,
meong saja tidak bisa hidup. Itu pun mereka ngomeh dengan kamu adalah bayar dilakannya, padahal bayar dila 5.000. Masya Allah. Ya Allah. Gratis. Malah ada yang tidak bayar juga. Betul mengaji, tolong Ustaz Ramadan kira sembayar, pokoknya sambil ngaji. Masya Allah. Nah itulah mudah-mudahan dari forum ini sedang diperjuangkan khususnya di Kabupaten Lombok Timur. Kemarin pakar sudah banyak, mudah-mudahan kalau sudah dipatok oleh DPR dan insya Allah mudah-mudahan semua guru TPQ ini supaya bisa umroh minimal bergilir-giliran ya. Nah, apalagi Ustaz nih jauh gati oleh datang kan, nah bisa dia umroh besok. Kalau satu TPQ saja dianggarkan di DPR itu, tapi mohon maaf saya bukan kampanye dan saya tidak menjadi caleg. Menjadi caleg tahun 2014 tapi tidak lolos. Nah, jadi tapi itu perjuangan teman-teman di FKSPP ini, karena kalau sudah ke Sipontren bisa lolos ya perjuangan ini, insya Allah TPQ diniyah yang ada di Kabupaten Lombok Timur ini mudah-mudahan bisa dianggarkan khusus kepada kita semua ini yang membina TPQ. Tidak hanya mengandalkan cari dewan sana, cari dewan sini, paling-paling proposal lu karung itu jauh baru nalak lolos rezeki gitu. Makanya saya paling tidak pernah mau yang namanya mengurus proposal itu. Karena telu karung itu jauh proposal bareh mon mau rezeki bareh batur sawah jaga sugun kenyekot ngajah ngaji dia nak mau batur sawi baru ada TPQ ya mau, karena memang itulah aturan. Maka mudah-mudahan di Lombok Timur ini sesuai dengan usaha teman-teman, mudah-mudahan dan ada angin segar kita untuk yang mengelola TPQ maupun diniyah di Kabupaten Lombok Timur ini. Insya Allah kita berdoa saja mudah-mudahan sedikit sudah Allah melihatkan rahmatnya kepada kita, dan tapi insya Allah bukan hanya itu harapan kita, tapi harapan kita yang paling mulia, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Mandek Allah dalam surat Taha, hai Muhammad, saya tidak turunkan Al-Quran ini sebagai penyusah. Mafhum mukhalafah kata ulama usul. Jadi kalau orang mau bahagia kembali kepada Al-Quran, orang mau sakinah mawaddah kembali kepada Al-Quran. Mungkin kalau kita dekat dengan Al-Quran, ada yang susah, ada yang perlu kita perbaiki. Tidak perlu lihat orang, tidak perlu lihat itu. Tahdus binikmatillah. Di pondok pesantren tempat Ustaz Ramadan ini titip bijanya sama saya tidak pernah sampai hari ini ngantar proposal dan lain sebagainya. Tapi bangunannya alhamdulillah pada tahun ini sedang dikerjakan bernilai 4,2 miliar. Dan sampai hari ini saya belum pernah jumpa sama orang yang bangun dia. Kontrak lot saya belum jumpa, tapi Bapak silakan Ustaz tinggal tunggu kuncinya besok, begitu jadi tinggal diterima saja. Nah jadi itulah keberkahan tahdus binikmatillah daripada Al-Quran ini. Dan itu janji Allah, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Ulama banyak memberikan tafsir di situ. Banyak kita mampu membaca Al-Quran. Ada yang menghafal sampai 30 juz, tapi belum tentu dia yakhsha terhadap Al-Quran itu. Nah mudah-mudahan kita yang melangkah melalui Al-Quran ini yakin sepenuh yakin tahdus binikmatillah. Saya berceritakan apa adanya, dan saya bukan menghafal Al-Quran, tapi tahdus binikmatillah teman-teman yang jadi Dewan Hakam di Kabupaten, Ustaz Bukhari, Ustaz Fadli, Ustaz Sibian, alhamdulillah baru teliti ini tahu Ustaz tanpa tahu orang kepang TPQ ada. Mungkin dia tak pernah dapat dari dulu kan, karena tidak pernah. Jangan mengajukan proposal Ustaz, kami bukan usaha proposal, tapi tinggal terima saja. Alhamdulillah masing-masing kami kasih dari Dewan Hakam itu sama-sama 75 juta baru dia buat, dan insya Allah tidak bisa cukup semuanya.
Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita saling bantu, tapi mari kita semangat untuk menghidupkan Al-Quran ini. Dan mari Al-Quran ini jangan hanya di lisan, tapi mari kita masukkan ke dalam hati, dan wajib, karena itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Sehingga Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Dalam kitab At-Tibyah, bacalah olehmu Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Maka bacaan, satu-satu bacaan yang mampu menghadirkan dirinya kelak pada hari kiamat, dan akan mencari siapa yang menjadi sahabatnya di dunia adalah bacaan Al-Quran. Dan kita lihat sekarang semua dan tidak sedikit daripada kaum muslimin asing hanya pegang HP 24 jam. Kita tidak bisa tutup mata. Banyak orang-orang tua yang nitip anaknya, "Ustaz, titip anaknya." Karena kembali mulai balik lagi kesekat tersuruh sembahyang, apalagi ngaji. Balik lamun telatan tahu ngaji le pondok, malik ngomeh gitu kan. Padahal di rumah saja dia tidak mampu bimbing, apalagi di pondok yang ratusan, ngomeh malik. Tapi kita harus bersabar, sabar Bu. Insya Allah kita berdoa. Karena ada yang dititip dari Iqra, ada yang sama sekali tidak bisa baca. Kalau ada yang programnya 3 bulan hafal 30 juz, dia terkena lekah dia lakukan. Karena saya tahu langsung sedikit di situ. Mungkin sekedar program. Kalau dia hafal begitu saja, masa dia bisa ngapal hanya 3 bulan program? Mari yang realitas, yang namanya mengaji ini kita nikmati, bukan sekedar menghafal. Alhamdulillah yang dititip dari nol di tempat kami, ada yang dapat sampai 5 juz, 6 juz. Saya sudah bersyukur, bisa ngaji saja kita sudah bersyukur, apalagi dia mampu. Inilah nilai. Tapi kalau kita tidak nikmati dia, Bapak Ibu sekalian, para ustaz, maka semuanya akan menjadi lagu. Tapi kalau kita nikmati terus menerus, insya Allah kenikmatan itu pasti akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang yang nama ujian tetap, apalagi kita bekerja dalam dunia dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini kita tidak berhubungan dengan bupati, tidak berhubungan dengan gubernur, tidak presiden, tapi langsung yang mengelola Al-Quran, yang memiliki Al-Quran sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesabaran dan ketabahan dalam membina hamba-hamba Allah ini, terutama sekali pada saudara-saudara kami yang bergelut dalam dunia TPG ini. Masya Allah, memang sederhana. Tapi kalau bupati, gubernur lihat bagaimana capeknya mengajar dari Iqra, mungkin kalau yang sudah hafal tingkat kuliah itu sudah sangat luar biasa. Tapi yang mulai dari nol ini, maka tapi kalau kita yang kelola ini, kita yang menyelesaikan jadi nikmat, maka insya Allah tahdus min nikmatillah. Kami bekerja dari nol, mulai dari subuh, bangunkan dia dari jam 3. Tapi kenapa tidak terasa capek? Kita nikmati dia bersama dengan Al-Quran. Kami bekerja dari nol, alhamdulillah dengan berkat Al-Quran ini kita nikmati. Sekarang aset daripada pondok tahdus min nikmatillah, pondok kita semua, dia itu sudah hampir mencapai 4-3 miliar aset yang di dalam aset tanah dan lain sebagainya. Dan itu dari nol. Dan ukuran saya bukan pegawai negeri dan tidak mampu menghadirkan harta sebanyak itu kalau bukan karena daripada karamah Al-Quran ini. Tapi terus. Dan yang kedua yang kita sering lupakan, kita sebagai pengelola Al-Quran ini kadang repot, dua persiapan diri di mana-mana sejus kita ngaji habis sholat. Mungkin di pertengahan malam yang janji Allah itu dalam Al-Quran, habis kita sholat tahajud, habis kita doakan santri-santri kita isi dengan baca Al-Quran. Mana-mana 1 lembar, 2 lembar, karena bacaan di tengah malam itu tidak sama dengan bacaan pada siang hari. Insya Allah kita yakin dan bahwa itu adalah janji. Kita tetap yakin
walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan semua itu pasti janji yang mutlak di dalam Al-Quran. Tapi perlu kesabaran. Sabar ini tidak ada batas. Yang menyambut tadi Pak Sabarudin, saya sering yang sabar. Wasabiru warabitu, disahidnya warabitunya itu. Yang namanya kita beribadah kepada Allah, apalagi kita mengelola anak kecil, tidak cukup dengan sabar. Murah tu mele berdupaka, murah tu mele bareh ida saya jadi guru loncat leto apa. Mohon maaf, saya dulu tahun 99 baru saya punya sarung namanya Atlas kalau tidak salah. Dulu diberikan sama almarhum Pak Muhammad Nur dulu. Saya bawa ke Bima, kemudian ngajar searan kana kudik taja. Ketunah di kekerang di Tuban Dikadu, ia simbau sigon, terpaksa terbakar sarung itu. Yang namanya anak kecil, tapi enggak lagu ya tempukan dia tahu. Nah, ini ujian kita bersama anak kecil. Tapi kalau kita itu nikmati, alhamdulillah. Pokoknya Al-Quran tidak akan rugi. Mau satu seperti apa yang disampaikan oleh beliau, tapi kalau kita nikmati. Sama pimpinannya beliau ini sering-sering ngomong, oi Ustaz Asari tidak usah S2 kalau ente tidak bisa bangun pondok, saya gitu. Alhamdulillah sekarang sudah bangun SMP-nya. Jadi dulu dia masih honor, masih ikut di Ampung Raudatul Azhar. Buang S2-nya ente kalau tidak bisa berdiri di kaki sendiri. Kita jadi manusia ini berdiri di kaki sendiri. Baru alhamdulillah sudah, alhamdulillah sekarang ini sudah masuk SD ya, jadi atau ME-nya sama dengan Qurratu Ayun Jobin. Jobin itu dia dulu masih menggantung di Perian. Saya gitu kan ketemu di perempatan Masjid Pancor, begitu selesai zikrul Ustaz Haji Sarbini, ente ini berdiri di kaki orang atau berdiri di kaki sendiri? Menurut dulu Ustaz sepi ngomongsi dia ini langsung todong saya. Ente ini berdiri di kaki sendiri, berdiri di kaki orang. Oh, sebentar dulu apa maksud saya, baru dia turun dari sepeda. Alhamdulillah sekarang berdiri pondok pesantrennya Qurratu Ayun. Mudah-mudahan ini sebagai sekedar kita tukar pendapat dan pengalaman supaya kita yang mengajar. Itu Pak Saprudin juga itu. Dulu sebelum ada pondoknya di Sepolong itu kan kering. Alhamdulillah kita diundang sama beliau peletakan batu pertama. Yang pertama 100 sak ya Pak Saprudin, insyaallah sekedar itu saja kan. Kemudian kedua mintanya saya maunya katanya Ustaz memesan 200 juta Pak Ustaz kata, tapi tak bisa karena sudah 70 juta sudah ditandatangani gitu. Terima kasih, mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya kepada saudara kami semua. Dan untuk kita semua, mari kita semangat terus dalam kegiatan ini. Dan jangan kita anggap kegiatan ini dan forum ini kecil. Ini adalah forum yang sangat berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang kita bicarakan di dalamnya ini adalah kalam Allah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tutup dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها الصلوات من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا
يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير من جهل بشير نذير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما خصا سوائكم الحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعنا عني وعنكم السوء بألف ألف ألف ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اختم علينا بحسن الخاتمه ولا تختم علينا بسوء الخاتمه يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وقدر رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد صراط المستقيم صراط الله. Sekian Allah memberikan hadiah dan saya beri ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.